الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل الضلال ومن فعل الجهال. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد أصل الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال، وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام، واحفظنا وإياكم من الآثام. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para alim ulama, para habaib, wabil khusus segenap takmir Masjid As-Siqaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan dan saya hormati Al-Habib Muhammad bin Syekh bin Abu Bakar As-Siqaf, Al-Habib Jamal bin Abdul Qadir As-Siqaf, dan segenap para tokoh masyarakat yang hadir, para hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid As-Siqaf yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di tempat yang mulia ini Allah mengumpulkan kita. Di majelis yang mulia ini Allah mengirim kita. Di bulan yang mulia ini Allah beri taufik kepada kita. Tiada lain karena tempat ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah, dan majelis ini adalah majelis yang paling dicintai oleh baginda Muhammad SAW. Dan bulan ini adalah bulan yang mulia, bagian daripada Ashhurul Hurum, bulan mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap dengan mulianya tempat, mulianya majelis, mulianya saat ini, agar insya Allah kita semua digolongkan oleh Allah sebagai hambanya yang mulia dunia hingga kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bulan ini adalah bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini bulan yang sangat mulia. Saking mulianya sampai namanya lebih dari 14 nama. Ada yang bilang bulan ini dengan sebutan Syahrul Asad, Syahrul Fadilah, Syahrul Khair, Syahrul Barakah, Syahrul Asam. Banyak, lebih dari 14. Ulama berkata Kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Nama yang banyak itu menunjukkan yang dinamai itu sangatlah mulia. Maka ini bulan Rajab disebut dengan bulan Asad, bulan kucuran rahmat Allah. Begitu pula bulan ini disebut dengan Syahrul Asam, bulan tuli, sunyi. Ulama berkata bulan Rajab ini dibilang bulan tuli, dibilang bulan sunyi, karena orang Arab jahiliyah dulu kalau sudah masuk bulan Rajab yang biasanya perang, tiap hari, tiap minggu orang jahiliyah itu kerjaannya perang. Tapi kalau masuk bulan Rajab libur, hingga suara pedang itu sautus suyuf la tusma' fi Rajab. Suara pedang itu nggak didengar kalau sudah masuk bulan Rajab. Jadi orang jahiliyah itu kalau sudah masuk bulan Rajab libur dulu perang. Makanya saya sarankan bapak-bapak, ibu-ibu,
bulan Rajab libur dulu berantemnya, dilanjutkan bulan Syaban nanti. Orang jahiliyah aja nggak berantem hadirin bulan Rajab. Masa kita umatnya Nabi Muhammad berantem di bulan Rajab? Maka itu bulan Rajab ini bulan kita memuliakannya karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah ciptakan, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 yang hurum. Hurum hadirin artinya hormat, mulia. Ada muhtaram, itu diambil kalimat harum, ada itu mulia. Jadi bukan syahrul haram itu bulan haram, bukan. Masjidil Haram, masjid yang haram, bukan. Masjid mulia. Makanya di Malang itu salah, ada masjid namanya Masjidul Halal. Saya tanya takmirnya, kenapa kok Masjidul Halal? Mirip wonten Mekah niku sing haram, ten mriki halal. Ada di Malang di dunia di Masjidul Halal. Bukan halal, haram itu kebalikannya, mulia. Haram itu mulia, bulan haram, bulan mulia. Maka itu muliakan bulan ini dengan ibadah, dengan memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga para ulama salaf mengatakan semua amal soleh bagus di bulan ini, walaupun yang ditekankan diantaranya adalah yang pertama ikthar minal istighfar, memperbanyak istighfar. Orang kalau memperbanyak istighfar itu insya Allah hatinya dibersihkan oleh Allah, dosanya dibersihkan oleh Allah, doanya mustajab. Otomatis orang itu kalau sedikit dosa itu doanya lebih mustajab. Makanya kalau para aulia itu kita datengin, kita mesti minta doa. Kita datang ke orang soleh minta apa? Doa. Karena kita yakin dia dosanya sedikit, dosa sedikit, hatinya bersih, doanya mustajab. Datang ke wali, datang ke orang soleh, mesti minta doa. Karena sedikitnya dosa tersebut. Nah, kita kalau mau doa kita mustajab, maka harus menyedikitkan dosa. Dengan apa? Meninggalkan maksiat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya insya Allah semua hajat kita, permintaan kita, doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW beliau bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung nanti di hari kiamat orang yang didapati di dalam lembaran amalnya banyak istighfarnya. Minta ampun kepada Allah. Karena orang yang suka minta ampun itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada satu riwayat Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu saat Umar bin Khattab ini hadirin didatangin satu orang ngeluh karena negerinya itu kemarau, nggak hujan-hujan. Kemudian beliau minta untuk amalan apa yang diamalin supaya turun hujan. Maka beliau menjawab, aktsiru minal istighfar, suruh perbanyak daripada istighfar, suruh istighfar yang banyak orang negeri itu, insya Allah turun hujan. Orang itu pulang, datang lagi satu orang ngeluh kepada Amirul Mukminin, Amirul Mukminin, saya punya masalah, apa lagi? Saya punya rezeki ini seret, rezeki ini nggak lancar. Apakah ada amalan yang kalau aku lakukan rezekiku lancar? Beliau mengatakan, aktsir minal istighfar, banyakin istighfar. Pulang orang tersebut, datang lagi yang ketiga, Amirul Mukminin,
Saya ini sudah nikah lama tapi nggak punya anak. Apakah ada amalan yang kalau aku amalkan aku diberi anak oleh Allah? Beliau mengatakan akthir minal istighfar, banyakin istighfar. Setelah orang yang ketiga yang di sebelahnya itu tanya kepada Amirul Mukminin, 3 orang dengan kasus yang berbeda, semua jawabannya sama, banyak-banyak istighfar. Apa nggak ada wirid lainnya? Apa nggak ada doa lainnya? Saya lihat gini, ingat dokter di Hadramaut. Dokter di Hadramaut itu, saya waktu di Hadramaut dulu kalau sakit perut dikasih Panadol, sakit gigi dikasih Panadol, sampai bingung, nggak ada obat selain Panadol. Ini juga gitu, ini nggak ada lagi ya Pak. Wirid banyak ada, subhanallah, walhamdulillah, wala ilah, bahagiatus sholihat itu banyak. Tapi kok dikasih itu? Kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, apa kau enggak melihat? Apa kau enggak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mintalah ampun kepada Tuhanmu, banyakin istighfar karena Allah itu Maha Pengampun. Dan orang yang banyak istighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat. Allah angkat kemarau di daerahmu berkat istighfar. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah karuniakan kepadamu amwal, harta yang melimpah, banin, anak-anak yang banyak. Subhanallah, resepnya semua di Al-Qur'an, tiada lain memperbanyak istighfar. Maka itu ini bulan perbanyak istighfar. Dan amalnya para salaf, setiap habis subuh, setiap habis maghrib atau isya, 70 kali mereka membaca istighfar, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, 70 kali. Insyaallah dalam riwayat An Ba'dil Arifin, barang siapa yang istiqomah bulan Rajab selalu memperbanyak istighfar 70 kali tersebut, lantamas jasaduhun nar, tidak akan disentuh jasadnya oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama. Yang kedua, di bulan Rajab ini hadirin, perbanyaklah kita sedekah. Di bulan apapun kita sedekah, tapi untuk bulan Rajab ini diperbanyak. Bahkan kata ulama, afdolnya kalau kita sedekah itu walaupun sedikit tapi tiap hari di bulan Rajab. Tiap hari bulan Rajab sunnahnya pagi. Orang sedekah hadirin 100.000 sekali sebulan, sama 2.000 tapi tiap hari cuma 60.000 sebulan, itu afdol yang 60.000. Kenapa? Kata Nabi SAW, khairul a'mal adwamuha wa inqalla. Karena yang 2.000 itu ada dawamnya, ada istiqomahnya. Tiap hari dia ngasih, itu lebih afdol daripada cuma sekali-sekali. Makanya di bulan Rajab ini kita siapin uang 5.000 rupiah tiap hari. Kalau bisa waktu pagi, kasih makan orang-orang miskin, khususnya orang-orang yang lapar, orang-orang yang nggak bisa makan. Itu Masya Allah pahalanya besar hadirin. Orang ngasih makan orang lapar ini pahalanya besar. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, luqmah fi badnil ja'i' khairun min bina'i alfi jami'. Satu suap nasi yang masuk ke perut orang miskin yang lapar, pahalanya lebih besar daripada kita membangun 1000 masjid jami'. Satu masjid jami' itu berapa miliar hadirin? Tapi ini cukup satu suap saja yang masuk ke perut orang miskin yang lapar, pahalanya lebih besar daripada membangun masjid 1000 masjid jami'. Maka itu sedekah itu penting, khususnya di bulan Rajab tadi ini. Perbanyak sedekah, istiqomah tiap hari. Kemudian kata ulama, kalaupun kita sedekah di bulan Rajab, afdalnya sedekah itu yang pertama adalah sirron, sembunyiin. Sedekah itu gak perlu diumumkan di masjid hadirin. Saya pernah diundang ceramah sholat Idul Adha. Kemudian ceramah saya itu setengah jam. Pengumuman kambing yang disembelih 45 menit gak habis. Lebih banyak pengumuman
kambing disembelih daripada ceramahnya. Setiap orang yang bersedekah nggak perlu diumumin, apa Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak tahu apa yang kita perbuat. Habib, saya kepingin sedekah ini buat ibu saya, nggak apa-apa, itu ada kotak amal, masukin, ya Rob ini pahalanya buat ibu, selesai. Nggak harus pakai mic, harus pakai mic supaya Allah dengar. Nggak perlu diumumkan, itu malah ngilangin pahala. Sedekah yang paling afdol itu sirron. Para salaf kita dulu itu, mereka ahli sedekah diketahuinya setelah meninggal. Dan Imam Ja'far Shadiq itu ahli sedekah. Puluhan tahun ngasih makan orang miskin, janda-janda, orang-orang yatim, itu puluhan tahun nggak ada yang tahu. Jam 2 malam keluar digotong sendiri sama beliau. Datang santrinya, datang budaknya berkata kepada beliau, Imam, nggak pantas buatmu Ja'far Shadiq untuk mendatangi rumah orang miskin jam 2 malam, gotong makanan sendiri. Sebaiknya berikan kepadaku, aku yang bawa, aku yang gotong. Kau cuma tinggal nyiapin aja. Kata beliau, Imam Ja'far Shadiq, budak, berani apa enggak kau ngomong gini nanti di hadapan Allah ketika aku memikul dosaku? Berani kau ngomong gini sama Allah, ya Rob, gak pantas Imam Ja'far Shadiq mikul dosanya, biar saya yang mikul. Wani kok. Waktu dia gak berani, kalau gak berani sudah saya pikul sendiri. Dipikul, gak ada yang tahu. Sampai ketika meninggal, jenazah dimandiin, yang mandiin gak tahu. Pundaknya ini hitam pekat, ngapal. Kemudian ditanya, lu kenapa Imam Ja'far ini? Muridnya baru mengatakan, iya itu beliau tiap malam yang ngangkatin. Semenjak beliau meninggal sampai 1 minggu, gak ada lagi yang ngasih itu nasi, gak ada yang ngasih itu beras, gak ada yang ngasih itu yang tepung. Akhirnya orang-orang Madinah berkata, malaikat semenjak meninggalnya Imam Ja'far gak pernah lagi masuk Madinah malaikat. Lu kenapa? Biasanya beras datang kalau malam, dikira malaikat yang ngirim. Ini hadirin, ini sedekah yang tersembunyi. Shadaqatul sir tudfi'u ghababar rabb. Kata Nabi SAW, sedekah yang tersembunyi itu hadirin bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu riwayat. Riwayat ini seperti ini. Nabi Musa dan Nabi Harun, kedua nabi yang berdakwah di jalan Allah. Tapi suatu saat Nabi Musa ini mau pergi, mau khalwat, mau mendekat sama Allah. Maka umatnya ini dititipkan oleh Nabi Musa kepada Nabi Harun, aku titip ya. Jangan sampai umat ini kembali ke jalan yang salah. Ini aku sudah dakwah bertahun-tahun agar mereka beriman. Tolong, siap kata Nabi Harun, saya jaga. Nabi Musa pergi, ada satu orang namanya Samiri. Samiri ini kurang ajar. Dia itu melihat Nabi Musa pergi, dia buat ejil, sapi dari emas. Orang-orang disuruh ngumpulin emas. Dalam riwayat dia itu, Nabi Musa itu pernah naik buruk. Waktu berangkat naik buruk, bekas pijakan tanahnya itu goyang. Tanahnya itu goyang. Rommel, pasirnya itu goyang. Pasirnya itu diambil, dimasukkan ke ijil tersebut, hingga akhirnya berhala ini bisa goyang. Dikumpulin emasnya orang-orang, dia jadi bikin berhala yang goyang. Orang-orang ini imannya masih baru, kena berhala lagi yang bisa goyang dari emas, berubah mereka nyembah berhala lagi. Nabi Harun mengingatkan mereka wah nggak peduli. Gara-gara satu yang namanya Samiri. Akhirnya Nabi Harun dakwah terus dakwah nggak didengerin. Mereka mulai berbondong-bondong, mereka itu menyembah berhala lagi. Pulang Nabi Musa dari khalwatnya, tanya ke Nabi Harun, cerita, marah Nabi Musa sama Nabi Harun. Tanya, gimana bisa terjadi? Samiri. Kemudian Nabi Musa sang kalimullah ini langsung ngeluh, ngadu kepada Allah, ya Rabb, alaika bisami. Ya Rabb, tolong hancur dan musnahkan Samiri. Aku ini sudah bertahun-tahun berdakwah ya Rabb, ngajak orang beriman kepadamu. Datang-datang ini Samiri ngerusak tatanan.
bunuh aja, matiin, siksa dia. Kata Allah kepada Nabi Musa, aku nggak akan melakukan itu kepada Samir di dunia. Di akhirat nanti aku siksa, di dunia tidak. Kenapa ya Allah? Karena khoslah fi Samiri, ada satu sifat di Samiri yang membuat aku nggak bisa marah sama dia. Apa? Fa innahu shahib sadaqatus sir. Karena Samiri itu kalau malam dia suka sedekah orang-orang miskin. Samiri itu dermawan. Karenanya aku nggak akan siksa dia di dunia, tapi di akhirat aku siksa. Subhanallah hadirin, Samiri yang seperti itu oleh Allah nggak disiksa karena kedermawanannya, karena sedekahnya. Maka bagaimana yang beriman kepada Allah? Maka itu sedekah tapi yang sembunyi. Banyak orang itu sedekahnya ketahuan setelah meninggal. Di Tuban itu ada, Masya Allah, orang yang dicap sama orang kampung beli medit, tapi pas meninggal ada masjid besar, takmirnya datang semua. Kemudian tetangganya tanya, ada apa di takmir masjid besar ini kok pada di sini? Dia bilang ini donatur kita. Donatur gimana? Iya, beliau ini sudah lebih dari 25 tahun. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, menyiapkan dana untuk takjil makan gratis untuk 1000 orang selama 30 hari. 20 tahun nggak ada yang tahu. Lah kalau kita ini kan sodako, kalau nggak ada yang tahu kan males aja. Apalagi sudah dekat-dekat pilkada, harus tahu orang-orang. Saya pernah diundang di Kendari, ada masjid besar, Masya Allah. Begitu saya masuk nggak ada karpetnya, saya tanya takmirnya, ini karpetnya kemana? Kemarin ada di Subang calon gubernur, tapi ketika nggak jadi naik, tarik lagi di karpetnya. Ya. Ini shadaqatus sir itu disembunyikan. Saya pernah juga diundang ke Lamongan. Ini Lamongan ini aneh. Saya diundang, ustadz ngadain hallnya satu orang haji. Saya kan bingung, biasanya haji ngadain hallnya ustadz. Haji orang kaya ngadain hallnya kiai, itu masuk akal. Ini enggak, kiai ngadain hallnya ustadz, akhir zaman ini. Tapi saya heran, setelah saya selesai, saya tanya, Ustadz, kiai, lu kenapa? Jenengan kok bikin hallnya haji ini kenapa? Haji ini wali. Gimana wali? Gini saya ceritain. Jadi saya itu pertama masuk daerah sini. Saya masuk daerah sini, saya dakwah, saya bikin TPA, Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. Kemudian saya bangun, merintis dari sedikit. Ya butuh semen, ya butuh besi, ya butuh apa untuk bangun, untuk bayar gaji guru dan lain-lainnya. Ini haji kaya raya, ada satu haji kaya raya. Si haji kaya raya ini, saya setiap datengin minta bantuan, gak pernah dikasih. Berkali-kali, 7 kali ada. Sekalipun saya nggak pernah dikasih, 1 rupiah nggak kasih. Saya sampai gerak-getok sama haji. Padahal tetangga-tetangga ini yang nggak kaya, loman-loman. Ada toko meracang di situ tuh, tiap bulan ngasih beras, gula, minyak gratis setiap tanggal 1, nggak pernah telat. Bayangkan dia nggak kaya. Di situ ada toko jual semen, materialan itu. Itu saya kalau butuh semen, butuh apa, tinggal minta, dia kasih. Makanya saya kalau qiyamul lail, doa saya Allahumma ya Rabb, nggak mati haji gitu. Sumpah, lihatnya kalau sudah ketemu di masjid, sumpah lihat haji muat itu. Saya doa terus sama Allah, ya Rabb, mugi-mugi jenengan boten maringi panjang umur. Sudah saking marahnya. Dan suatu saat dapat kabar itu Ustaz, alhamdulillah haji itu meninggal dunia. Orang ngomong innalillah, orang itu alhamdulillah. Akhirnya doa saya mustajab. Ketika
nyolatin jenazah. Orang-orang yang nyolatin Allahumma firlahu, saya Allahumma kapok ya. Dan berangkat dikubur. Setelah dikubur dapat beberapa hari, masuklah tanggal 1. Kok beras gak datang? Mungkin lupa. 2, 3, 4, 5 menipis datang ke Merajang. Mas, gak ada yang lupa? Enggak. Beras. Kenapa? Loh, biasanya kan kirim beras. Iya, biasanya ada yang bayar. Terus sekarang yang bayar pun saya tahu. Biasanya kan bayar haji. Hah? Jadi setiap bulan itu beliau yang suruh, beliau yang bayar. Lah saya dikasih tahu, sampai ngomong saya berhentiin, saya minta yang lain. Makanya saya nggak ngomong. Saya takut diputus. Sekarang saya bilang kalau tiap bulan bertahun-tahun ya beliau itu yang ngasih. Cuman nggak boleh tahu. Mulai ragu dia, pura-pura ke tempat material, nggak butuh semen, cari semen. Pak, semen ada nih, bisa dikirim, dibayar dulu. Loh, kayak biasanya orang sih bayar. Loh, sinten, dia Pak Kaji sing sedo. Ya Allah, itu begitu pulang sampai rumah ngomong, ya Allah, kenapa kok diijabah itu? Ya Allah, getun, nyesel. Kok sampai meninggal orang itu, nggak taunya itu orang sangat dermawan. Hanya dia itu tidak ingin menunjukkan. Makanya kalau ada orang yang kelihatannya medit-medit itu jangan disebutkan kalau medit. Mungkin dia itu berbuat sesuatu yang kita nggak tahu. Makanya hadirin, orang yang banyak sedekah sir akan diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalaan setelah meninggal diangkatnya. Ada orang diangkat kedudukannya gara-gara sedekah ketika hidup, tapi ketika meninggal sudah nggak ada lagi yang ngomong. Tapi ada orang yang nggak tahu, tapi meninggal setelah itu orang tahu, dijunjung tinggi namanya. Makanya ini bulan Rajab adalah bulan sedekah, perbanyak sedekah, dan diantara afdolnya sedekah adalah sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Semoga Allah memberi lancar rezeki kita untuk bisa bersedekah yang banyak di bulan Rajab ini, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita harta yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir hadirin, daripada amalan bulan Rajab ini diantaranya adalah banyakin puasa. Semua madhab, 4 madhab membolehkan puasa bulan Rajab. Tidak ada satupun ulama di madhabil arba'ah yang mengatakan itu bid'ah atau haram, nggak ada. Ada sebagian pendapat yang mengatakan kalau bisa jangan 30 hari berturut-turut. Kenapa? Tasabbuh bi Ramadan, nanti akhirnya sama-sama Ramadan. Ya kalau bisa 1 hari aja iftar, 1 hari nggak puasa. Kenapa? Supaya nggak persis Ramadan. Ada pendapat seperti itu. Tapi pendapat puasa di bulan Rajab, sepakat ulama madhab mengatakan boleh dan baik. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan haram, ini yang perlu dipertanyakan. Sebab setahu kami puasa yang haram itu cuman yang disepakati ulama 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, kemudian 3 hari Ayyamut Tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini yang haram dikatakan oleh ulama. 5 ini. Di dalam mazhab Syafi'i ditambahi 2 hari, 15 hari terakhir bulan Sya'ban plus Yaumus Syak, hari diragukan ini Ramadan atau tidak. Itu haram berpuasa dalam mazhab Imam Syafi'i. Di mazhab lain pun tidak. Tapi yang sepakat 5. Selain itu tidak ada puasa yang haram. Makanya kalau ada yang bilang bulan Rajab nggak boleh puasa, bid'ah dan lain-lain, ini yang dipertanyakan dari mana dalilnya? Ini nggak pernah dikatakan ulama manapun ini. Kok bulan Rajab nggak boleh puasa itu gimana?
Dalam riwayat disebutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kalau sudah masuk bulan Rajab, beliau memperbanyak ibadah, di antaranya adalah puasa. Sayyidina Ali Rajab puasa. Sayyidina Ali itu muridnya siapa ini? Kanjeng Nabi. Nek sing ngomong bid'ah itu muridnya siapa itu? Apa mereka punya guru lebih afdal dari gurunya Ali bin Abi Thalib? Punya guru lebih pintar, lebih alim dari gurunya Ali bin Abi Thalib? Nggak mungkin. Saya ikut Sayyidina Ali karena beliau muridnya Nabi Muhammad SAW. Warid bahwa Ashhurul Hurum, baik itu Rajab maupun Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, kita disunnahkan untuk berpuasa. Adapun kalau orang-orang berpegangan dengan hadis-hadis maudhu, ya tinggalin aja hadis maudhu. Saya puasa di bulan Rajab bukan karena hadis maudhu maupun dhaif. Akan tetapi ini amalnya para salaf. Sepakat para ulama mazhab membolehkannya, para sahabat melakukannya, Sayyidina Ali melakukannya, saya lakukan. Adapun hadis-hadis yang sahih juga ada tentang Ashhurul Hurum, kita lakukan. Maka itu, ayo bulan Rajab perbanyaklah berpuasa. Ambil yuk gak masuk akal. Wong bid'ah niku ora dolanan sesat. Sesat itu fitnah. Masa masuk akal gara-gara wis gak mangan, gak ngombe mlebu neraka. Kan gak masuk akal. Kadang-kadang orang-orang ini gak ngerti. Puasa bulan Rajab masuk neraka. Ini gak masuk akal berarti. Kayak ada orang mengatakan celana kepanjangan fitnah, sarung kedawan mlebu neraka. Masa sarung kepanjangan masuk neraka? Coba saya ngomong rasional. Gusti Allah dawuh ke malaikat, siap Gusti Allah, fulan bin fulan. Kenapa? Lebok nang neraka. Napa? Celanane kedawan. Masuk akal? Ini coba dimasukkan akal. Celanane kedawan. Fulan lebok nang neraka. Apa? Jenggote entek. Masuk akal. Gini loh hadirin, orang itu setiap hukum ada ilah. Saya tidak menafikan masalah isbal. Isbal itu makruh di mazhab Syafi'i. Kalau ma'al khuyala haram. Makanya saya juga nggak pernah pakai baju gamis yang lebih dari mata kaki, saya enggak. Karena sunnahnya di atas. Saya lakukan. Tapi kalau mengatakan yang di bawah itu masuk neraka, nanti dulu. Lu kan hadisnya sampai nggak paham. Sayyidina Abu Bakar pakai sarung, tapi karena beliau kurus melorot terus, lapor ke Nabi, ya Rasulullah, aku masuk neraka ini, kenapa sarung selalu di bawah mata kaki? Kata Rasulullah, bukan untukmu wahai Abu Bakar, ini orang-orang yang isbal, orang yang celananya kepanjangan, khuyala, mereka itu sombong. Jadi gini loh hadirin, setiap zaman itu punya mode. Modelnya orang jahiliyah, kalau mau sombong-sombongan, gamisnya dipanjangin. Jadi panjangnya gamis itu bukti kekayaan, bukti bangsawan. Nah, stylenya orang sombong itu nggak disenangi oleh Allah. Stylenya orang sombong nggak disukai oleh Rasulullah. Stylenya. Tapi ketika sekarang panjangnya celana sampai di bawah mata kaki sudah nggak lagi buat sombong-sombongan, maka ilahnya nggak ada sudah. Karena masalahnya itu sombongnya. Jadi yang masuk neraka itu sombongnya, bukan celananya. Malaikat, iya, fulan masuk ke neraka. Kenapa? Sombong, masuk akal. Fulan masuk ke neraka, kenapa? Celananya kedawan. Tidak masuk akal hadirin. Sombongnya. Dan yang parah lagi sudah cingkrang sombong. Yang parah itu hadirin. Inti merokok itu. Orang yang penting itu hati, tawadhu. Jangan bawa stylenya orang-orang yang sombong. Maka itu kita kembali bahwa sesungguhnya pemahaman hadis tersebut bahwa kita pakai celana di bawah mata kaki masuk neraka enggak, itu makruh. Sunnahnya diangkat, jangan pakai celana yang enggak, angkat.
Tapi juga orang yang Anda lihat celananya di bawah mata kaki, jangan di stempel itu masuk neraka. Enggak, belum tentu. Karena itu bukan stylenya mutakabirin untuk sekarang ini. Hadirin, ya, paling tidak dia makruh lah menurut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Kembali hadirin, maka daripada itu, ya, kalau mau puasa di bulan ini puasa, monggo silakan. Yang tidak puasa juga monggo, yang merasa dalilnya kurang monggo. Jangan kita itu mau menghakimi perbuatan orang lain, jangan. Karena saya lihat sekarang ini ada banyak orang ini radikal, merasa dirinya itu paling benar, yang lainnya itu salah. Kemudian bahkan berani menyatakan orang lain itu di neraka dan lain-lain. Ini sifat-sifat seperti ini sifatnya orang-orang khawarij. Ada riwayat, kurang lebih riwayatnya ceritanya, tak bumbu-bumbui sedikit supaya menarik. Kalau kamu bumbunya kan, ya. Ada dua orang ulama, satu sama muridnya. Ini di kitabnya Ibnu Jauzi disebutkan, tidak salah. Guru kiai sama muridnya ini berangkat haji di Arafah, ketemu orang puluhan ribu. Waktu itu kan haji nggak sampai jutaan, puluhan ribu. Kemudian si murid ini ngomong kepada gurunya, "Guru, orang-orang yang lagi di Arafah segini banyaknya ini, kira-kira masuk surga apa enggak?" Kata beliau, kata gurunya, mereka tidak mempunyai pemahaman seperti kita, bukan golongan kita mereka. Lah terus, mereka termasuk 72 golongan yang di neraka. Iftaraqat ummati ala sab'una firqah. Umatku ini akan terpecah jadi 73. 73 yang 70 dia ini sesat, tinggal satu toh yang benar. Nah yang benar kita, mereka 72. Oh, jadi mereka di neraka, mereka semua di neraka. Muridnya tanya, "Wahai Syekh, saya mau tanya, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah minta ampun kepada Allah. Allah siapkan itu surga yang luasnya terbentang langit dan bumi, 7 langit dan 7 lapis bumi, 7 tingkat langit. Itu adalah surga yang Allah berikan kepada orang-orang nanti yang masuk surga. Iya betul, ayat itu betul, surga lebar. Terus guru, lah masuk isine kula kali sampean to. Napa mboten mubadir Gusti Allah? Gurunya bingung mau jawab. Iya. Murid itu langsung fatwa. Murid kata kau berarti loh, mau kemana? Beliau katakan, saya tak hari wong-wong itu nang neraka. Lho kok ngapunten kula lek ndek swarga bendina ndelok sampean ndembleng neraka. Mending nang neraka lho wong-wong. Jadi pemahaman kalau sudah radikal, semua yang dipahami dia benar, yang lain salah, itu sudah nggak benar. Itu sifat-sifat yang dimiliki oleh orang khawarij. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perbanyaklah kita bulan yang mulia ini istighfar, banyaklah sedekah, banyaklah puasa. Insya Allah dengan kita memperbanyak puasa di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat derajat kita, ampuni dosa-dosa kita oleh Allah, dan ini adalah sebagai bekal kita bulan Rajab untuk kita masuk bulan Ramadan. Sebagaimana ulama berkata, Syahrul Rajab miftah asyhuril khairi wal barakah. Bulan Rajab ini kuncinya masuk ke bulan-bulan yang penuh kebaikan dan keberkahan. Bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Bulan ini nandur, bulan Sya'ban disirami, panen insyaallah bulan Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan di tempat yang mulia ini, saudara ya. Masjidul Adhan juga harus sampai sholat Adhan. Mati.